Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Angel. Hari ini kita beribadah ya. Tapi jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan kita harus memakai baju yang sopan. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, kakak sudah lihat nih, sudah pakai baju yang sopan. Dan Alkitabnya mana? Coba tunjukin. Nah mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian, yaitu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, saatnya kita memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang kami tunggu-tunggu, dan kiranya ya Tuhan Roh Kudus-Mu membantu kami agar dapat mengerti dan memahami segala firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kakak Layan yang memberitakan firman agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Adik-adik bisa pause dulu videonya. Adik-adik buka dulu. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Dari Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama ya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem.
kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah kamu pikirkan dalam hatimu, manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, mari kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan berkuasa menyembuhkan. Pada suatu hari, ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur dan kakinya tidak bisa berjalan. Lalu ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Dan mereka memberitahukan orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya loh. "Ayo, mari kita membawamu ke Tuhan Yesus." Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka sampai di sana, mereka tidak bisa masuk dan mereka terkejut karena ada banyak orang yang berkerumun. Kemudian mereka punya ide. Mereka naik ke atap rumah itu dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Mereka membuka atap rumah itu agar mereka bisa memasukkan teman mereka ke dalam rumah dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Lalu Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus mengerti isi pikiran mereka, maka Tuhan berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus juga berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh, dan dia sangat-sangat bersyukur dan bersukacita.
Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan dan kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Tuhan itu bisa loh menyembuhkan orang sakit, termasuk kalau misalkan adik-adik sakit, mama papa kita sakit, keluarga kita yang lain sakit, atau teman-teman kita yang sakit, semuanya Tuhan bisa sembuhkan karena Tuhan berkuasa menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, kita juga harus punya iman, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan orang sakit. Seperti teman-temannya tadi, dia percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan. Ayo semangat, kita harus percaya dan membawa teman kita ini yang sedang lumpuh untuk dibawa ke Tuhan Yesus dan disembuhkan. Nah, sama seperti kita ketika kita sedang sakit atau teman-teman atau keluarga kita yang sedang sakit, kita harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan dan kita harus berdoa. Jangan lupa kalau misalkan ada yang sakit, kita doakan, kita minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus agar penyakitnya disembuhkan. Ya, kita belajar bahwa ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang meminta pertolongan, jangan lupa adik-adik, mari kita doakan ya, doakan bersama-sama agar dapat memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi tentang mendoakan orang yang sakit, jangan lupa untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dicatat dan diingat-ingat. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah belajar bahwa Engkau berkuasa menyembuhkan orang sakit. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Ya Tuhan, dalam saat ini kami mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mendoakan orang lain yang sedang sakit dan yang minta pertolongan. Bapa, kiranya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan, termasuk dalam kehidupan ke depan ini. Engkau memberkati sekolah kami, belajar kami, dan Engkau berkati keluarga kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah secara online ya. Dan ada pengumuman lagi nih, bahwa PA mengadakan lomba. Lombanya yang pertama untuk kelas Indira yaitu membuat suatu kerajinan tangan. Temanya pastinya Natal. Adik-adik bisa membuat pohon Natal atau kandang domba. Terserah adik-adik sekreatifnya adik-adik ya. Lalu untuk yang kecil itu lombanya membuat kartu ucapan Natal. Dan untuk kelas tanggung itu storytelling, menceritakan tentang kisah Natal berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi adik-adik bisa menceritakan lagi Natal itu seperti apa, bagaimana ceritanya, dan itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, ketentuannya seperti apa? Adik-adik bisa lihat di description box di bawah ini ya. Jangan lupa ikutan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.